pacar liarmu ya? Maya, di mana kamu? Maya! Kenapa? Apa gadis itu dalam bahaya? Lacak posisi Maya, segera. Baik. Jika ada yang berani mengganggu cucu menantuku, akan kuhancurkan seluruh keluarganya. Adik, jangan melawan lagi ya. Hari ini nggak akan ada yang selamatin kamu. Maya, ini semua demi kebaikanmu. Gugurkan saja anak itu. Lalu hiduplah baik-baik dengan Kak Fajar. Pukul dia sampai mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Kalau dipukul terus bisa mati. Kamu bukan ibu kandungnya kan? Kenapa kamu tega? Dia yang nggak tahu malu. Hamil anak laki-laki liar. Jadi barang murahan. Aku pukul dia sampai mati biar tahu rasa. Aku pukul dia. Anak haram ini harus digugurkan. Cepat, pukul lagi beberapa kali. Cepat. Nggak ada yang datang untuk menyelamatkanku. Mana mungkin Dian Subagio akan datang? Maya, bertahanlah. Semua ini untuk kebaikanmu, nak. Berhenti! Dian Subagio. Kamu yang hamilin dia kan? Kamu lelaki brengsek itu ya? Kamu berani datang ke sini? Kamu berani pukul aku? Ayo. Aku antarin ke rumah sakit. Nah, kamu sudah menderita. Anakku. Jangan khawatir. Kamu dan anakmu akan baik-baik saja. Aku janji. Doni, bagaimana mereka menyerang Maya? Balas mereka 100 kali lipat. Baik. Ibunya ini kejam sekali. Jangan biarkan dia lolos. Kembali sini. Kamu masih saja ingin mendekati Nyonya. Nyonya? Nyonya apa? Kalian siapa? Kenapa pukul kami? Adikmu hamil. Kamu tahu siapa ayah kandung anak yang dikandungnya? Siapa? Bukankah itu bajingan yang hamilin Maya? Itu adalah orang terkaya di kota Hu, Dian Subagio. Gak mungkin! Bagaimana Dian Subagio bisa tertarik pada Maya yang hina itu? Ku kasih tahu ya, sebenarnya bisa dapat kehormatan dari anaknya, tapi sekarang hanya tinggal menunggu aja. Jangan takut, anaknya masih ada. Pak Dian, terima kasih sudah selamatin aku. Seharusnya aku yang minta maaf, gagal melindungi kamu dan anakmu. Sebenarnya anak Kamu itu... masih ingin merahasiakannya? Hasil tes DNA sudah keluar. Di dalam kandunganmu ada bayi kembar. Itu anakku, Dian Subagio. Pak Dian, sebenarnya aku nggak berniat lahirin anak ini. Alasannya? Keadaan keluarga aku nggak baik. Pekerjaanku pun biasa saja. Aku sama sekali nggak bisa merawat mereka dengan baik. Melahirkan mereka justru nggak bertanggung jawab sama mereka. Mereka juga anakku, dan kamu nggak perlu merawatnya. Kalau kamu khawatir mempengaruhi masa depanmu untuk menikah, kamu bisa menikah denganku. Melanjutkan pernikahan ini atau enggak? Kalau mereka tahu aku nikah sama konglomerat, pasti mereka akan memerasku. Hari ini, kamu melindungi anak ini. Apa benar kamu rela gugurin mereka?
Lalu, bagaimana kalau kita bercerai nantinya? Mereka akan dibesarkan di keluarga Subagio sampai dewasa. Sekarang, apa masih ada yang nggak nyaman? Enggak masalah. Ayo menikah. Pak Dian, aku punya satu permintaan. Bisakah kita rahasiakan pernikahan ini dulu? Oke. Ternyata benar-benar menikah sama Pak Dian. Pak Dian, kita sekarang mau kemana? Sudah menikah, kenapa masih panggil aku Pak Dian? Harus panggil apa? Suami? Dian? Ya. Sudah sampai. Pak Dian, Anda sudah balik. Ini Maya Maulana. Mulai sekarang, panggil dia Nyonya. Nggak perlu. Panggil namaku saja. Bawa Nyonya ke kamar untuk istirahat. Baik, Pak Dian. Silakan, Nyonya. Mana cucu menantu kesayanganku? Kenapa nggak kamu bawa pulang? Kamu benar-benar nggak berguna. Wah, nggak sia-sia jadi cucu menantu kesayanganku. Dia cantik sekali. Keluarganya, semuanya kurang baik. Sesudah nikah sama Maya, kita harus perlakukan dia dengan baik. Aku janji, Nek. Maya bekerja di hotel, sedang hamil juga. Bagaimana kalau dia berhenti bekerja saja dan pulang ke rumah? Nenek, soal pekerjaan Maya, biarkan dia mutusin sendiri. Aku juga ingin membangun hubungan lebih banyak dengannya. Jangan sampai kamu nggak merawatnya dengan baik, atau aku akan marah. Apa Maya ada di atas? Aku mau melihat dia. Bagus. Silakan, Nyonya. Ini kamar Nyonya dan Tuan. Apa aku harus tinggal dengannya? Kalau ada keperluan panggil saya ya. Saya nggak akan ganggu istirahatnya. Sudah punya anak, Maya. Kenapa kamu malu? Maya, cepat kembali ke hotel sebentar. Barang-barangmu sudah dibuang semua. Apa? Kamu Maya? Aku neneknya Dian. Panggil nenek saja. Halo, Nenek. Apa ada yang mendesak? Nenek, aku ada urusan harus kembali ke hotel sebentar. Ada yang harus kuurus. Pelan-pelan ya, Nak. Dian, temani Maya pergi. Bawa semua barang-barang ini, bersihkan. Intan, jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan. Menurutku, barang-barang ini pantas dibakar. Apa hakmu buang barangku? Karena kamu Maya Maulana gak punya hak tinggal di asrama ini. Maya mengertilah, ini hotel untuk karyawan single. Kamu yang lagi hamil masih mau tinggal di tempat ini. Benar. Kami mau ajukan permohonan tapi nggak bisa diterima. Cepat keluar. Maya, kamu jangan serakah. Kamu ingin hamil tapi juga ingin tinggal di asrama gratis ini. Kalian cepat bawa barang-barangku. Pergi dari sini. Kamu orang lain juga menunggu pindah ke sini. Oh iya, hampir lupa. Masih ada satu sampah lagi yang belum dibuang. Apa yang kalian lakukan? Pak Dian. Maya, cepat lepasin Pak Dian. Kamu ini. Kak, Pak Dian, ada apa datang ke asrama karyawan lantai ini? Kamu mau mengguruiku? Nah, bukan Pak Dian. Aku mana berani, Pak. Maya Maulana, dia hamil. Sesuai peraturan, dia nggak bisa lagi tinggal di asrama karyawan. Aku hanya mengemas barang-barangnya. Sejak kapan hotel ini jadi punya keluarga Purnomo? Pak Dian, aku cuma mewakili karyawan lajang lainnya demi keadilan. Aku memang sudah berniat pindah. Aku cuma cuti beberapa hari. Siapa yang tahu kamu menunda-nunda? Aku cuti karena dipukuli keluarga sampai dirawat di rumah sakit. Itu bukan hal yang membanggakan. Kenapa kamu diam? Kurasa kamu hanya keluar untuk selingkuh dengan pria liar lainnya? Kata dokter, 3 bulan pertama harus hati-hati. Jangan mengangkat barang berat. Iya, tahu kok.
Ada yang ketinggalan? Pak Dian, biarkan saya urus barangnya. Periksa apa mereka juga sering membuli rekan kerja. Yang pantas dihukum, dihukum. Yang pantas dipecat, dipecat. Pak Dian. Halo, Kak. Kakak ipar ingin memecatku demi wanita rendahan. Siapa? Wanita miskin bernama Maya Maulana. Dia malah hamil juga. Jangan-jangan anaknya kakak ipar. Jangan mundur. Wanita rendahan seperti itu juga layak bersaing posisi Nyonya Dian denganku. Nanti kalau kamu diganggu, jangan diam saja. Terakhir kali dengar kamu dipukuli di rumah, buat nenek nyaris kena serangan jantung. Nenek, Maya, pernikahanmu sama Dian harus segera diatur. Kembar akan tampak lebih besar memakai gaun pengantin. Nggak bagus. Hari ini nenek datang buat nemenin pilih perhiasan emas. Nenek, aku sudah bicara sama Pak Dian. Nggak akan ada. Nggak akan ada apa? Kita nggak akan. Ngadain pernikahan gaya barat. Nikahan gaya Tionghoa lebih meriah. Katanya akan dirahasiakan. Iya ya, pakaian pengantin tradisional cocok banget buat Maya. Maya suka yang mana? Pilih saja. Ini niat baik dari nenek. Ambil yang ini saja, lebih mungil. Ah, ini. Yang ini juga. Seri yang sama juga. Ini juga. Dan yang di lemari itu. Bungkus semua. Dian, bayar. Kirim barang-barang ini ke Villa Wantianting. Baik, Tuan Dian. Nyonya beruntung sekali. Orang lain menikah saja hanya dapat 3 emas. Anda dapat 300 emas. Nenek, terlalu banyak dan ini semua sangat berharga. Andai aku punya 10 tangan pun gak mungkin bisa pakai semua. Emas itu semakin banyak semakin baik. Bisa diwariskan. Panggil desainer kalian. Suruh ke rumah besok. Buatkan 1 set mahkota pengantin. Baik, Nyonya besar. Maya, di sini nenek punya 20 juta. Nggak ada kata sandi. Kalian kan anak muda, beli pakaian yang kalian suka, tas dan lainnya. Nenek nggak ngerti, pilih sendiri ya. Aku gak bisa habisin uang sebanyak ini. Nenek bilang bisa, berarti bisa dong. Sudah, ambil saja. Nenek sayang sama kamu. Kalau begitu saya simpan dulu. Nanti ku kembalikan ke Dian. Terima kasih, Nek. Gadis pintar, nggak perlu sungkan sama nenek. Nenek sudah tua, harus pulang istirahat. Kalian kan pengantin baru, lanjutin kencan kalian. Hati-hati ya, Nek. Untuk hari ini, aku gak akan habisin ini. Nanti ku kembalikan semuanya ke kamu. Gak perlu. Apa yang sudah diberikan nenek, itu memang buatmu. Jadi, soal pernikahan... Nenek sangat menantikannya. Soal pernikahan kita, dia lagi gak sehat. Jadi, ikuti saja keinginannya. Kalau enggak, aku akan bilang ke dia, kita nikah kontrak. Nanti sediakan beberapa dokter, kalau jantungnya kambuh, biar bisa segera ditangani. Jangan beritahu dia, kan masih ada waktu sebelum pernikahan. Ada apa? Ada tamu di lounge eksekutif, sangat sulit dihadapi. Aku nggak bisa mengatasinya. Biar aku yang urus. Terima kasih wakil manajer Maya. Kak, cewek nggak tahu malu itu hari ini bikin dia tahu rasa apa akibatnya menggoda tunangan orang. Selamat siang, Nona. Apa anggur merahnya perlu didekanter? Iya. Bagaimana cuaca di luar sekarang? Lagi turun salju, kamu menyuruhku minum banyak. Maaf, kalau Anda butuh anggur merah yang hangat, saya bisa minta di dapur. Pegang botolnya. Gunakan tubuhmu hangatkan untukku. Memang?
Wakil manajer Maya pandai menghangatkan tempat tidur. Pasti dia juga jago menghangatkan anggur. Hotel kami nggak punya tanggung jawab seperti itu. Sekarang sudah cukup? Masih kurang? Ternyata serakah banget. Kak, wakil manajer Maya sama sekali nggak tertarik dengan uang recehmu itu. Karena dia punya tujuan lebih besar. Dia hamil, tetap kerja tiap hari. Agar biar bisa dekat dengan Dian Subagio. Cari calon ayah yang baik untuk anak haramnya. Intan, kamu sebarin rumor tentangku dan manajer Budi. Hukuman dari hotel masih belum cukup. Memangnya kamu siapa? Masih berani mengatur adikku? Kenapa bengong? Cepat hangatkan anggur itu, aku laporkan manajemen. Aku carikan pelayan lain untuk kalian. Tunggu sebentar. Botol ini sudah kamu sentuh. Aku jijik. Aku kasih kamu aja. Maaf, hotel kami punya aturan nggak boleh minum anggur tamu. Kamu nggak ngerti omonganku. Aku mau lihat. Detik ini kamu harus minum anggur ini. Nona Intan, saya hamil, jadi nggak boleh minum alkohol. Oh, kamu sadar kamu hamil. Mungkin kamu bahkan nggak tahu siapa ayah anakmu. Kalau enggak mungkin gencar sekali menggoda Dian. Nona Intan, Maya Maulana hamil. Kalau nggak keberatan, saya akan minum untuk Anda. Kamu siapa? Nona Intan, jangan bertindak kasar. Bertindak kasar? Iya, aku memang kasar. Lalu kenapa? Dia itu putri keluarga Purnomo, kita nggak bisa lawan dia. Mending kita pergi sekarang. Berhenti. Siapa suruh pergi? Berlutut. Bersihkan ini sampai bersih baru boleh pergi. Maya, kamu memang dari kelas bawah. Anak yang kamu lahirkan nanti pastinya ikut jejakmu. Jadi pekerja rendahan. Bersihkan dengan baik. Anggap saja ini pelajaran buat anakmu yang haram itu. Kamu, Kenapa? Gak mau ya? aku ini karyawan hotel, tapi bukan budakmu. Aku nggak sehina dan serendah itu. Pelanggan adalah raja, Maya Maulana. Sikap macam apa itu? Kalau hari ini kamu nggak bersihkan sampai bersih, sebaiknya nggak usah kerja lagi. Gaji 8.000 sebulan cuma buat jadi budak, aku nggak mau. Kalau ingin jadi dewa, mending langsung terbang ke langit sana. Kamu? Intan, pergi panggil kepala HRD ke sini, berikan dia pelajaran. Baik. Maya. Kamu nggak apa-apa? Pak Dian, kenapa Bapak kesini? Pak Dian mendengar keributan, jadi datang untuk cek. Dian, apa kamu datang untuk menemuiku? Apa kamu nggak apa-apa? Karyawan kecil di hotel ini kurang ajar, sengaja cari masalah. Saya mau segera menghubungi manajemen hotel buat pecat wanita yang sok pamer ini. Sombong sekali. Tenang saja, toh kita juga punya ikatan pertunangan. Aku kan tunanganmu. Mengurus karyawan juga tanggung jawabku. Pak Dian, Nona Laila dan kamu punya ikatan pernikahan. Aku sedang bicara sama Dian. Kamu nggak berhak ikut campur. Karyawan rendahan ini berani-beraninya menyela. Kalau kamu nggak berlutut dan menjilati sampai bersih, aku pastikan kamu menyesal datang ke sini. Ada apa ini? Pak Dian, Laila yang sengaja cari masalah, melempar kue ke lantai dan menamparku, lalu menjatuhkan anggur merah ke kepala Maya. Dia juga mengatakan hal yang kasar. Kamu? Dian, kamu nggak akan membantu orang luar untuk melawanku, kan? Maya adalah karyawanku. Sedangkan kamu orang luar, di wilayahku, berani mengatur orangku dan juga bertindak kasar. Maya, balas dia. Kamu tahu siapa aku? Aku ini putri dari keluarga Purnomo. Kamu berani memukulku? Kalian ini... Balas berkali-kali lipat. Baik, Pak Dian. Akan kubunuh kamu. Dian, kalian semua bantu orang luar melawanku. Orang tua kita tuh sahabat lama. Kamu akui atau enggak, kita punya janji kawin sejak kecil. Memang benar keluarga Subagio dan keluarga Purnomo punya janji. Tapi yang dijodohkan denganku itu adalah anak perempuan keluarga Purnomo yang hilang. Bukan kamu, anak angkat yang menempati posisi orang lain. Kamu?